dijatuhi hukuman 4 bulan atau lebih. Itu sudah bisa. Inilah detik-detik lemari baju kuat dan kokoh, terbuat dari kayu pilihan, tersedia hanya di Raja Mebel. Polda Bengkulu resmi melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Ibtu Maulana, oknum perwira polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri, yakni Ayu Melati Tresna, dan telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno mengatakan PTDH tersebut merupakan ketegasan Polri dalam menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum. Anggota Polri tersebut diproses secara hukum dan terbukti melakukan pelanggaran hukum sehingga diberhentikan tidak dengan hormat. Anggota Polri yang dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat antara lain yang melakukan pelanggaran hukum berat, menjadi pengedar narkoba, dan anggota yang sudah tidak layak menjadi anggota Polri. Sudarno menegaskan keputusan PTDH tersebut merupakan peringatan tegas dari pimpinan yang tak segan menindak anggota yang melanggar hukum dan memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Sudarno menambahkan selain kasus KDRT, terdapat pula kasus narkoba yang melibatkan anggota kepolisian dan hingga kini kasusnya masih dalam pengembangan dan pendalaman. Ya, sebenarnya PTDH ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, tepatnya 4 bulan yang lalu, berkaitan dengan kasus KDRT. Jadi ini kasus awalnya adalah dari KDRT, kemudian istrinya melaporkan ke kita, ya kita proses secara hukum, kemudian terbukti dan sudah dijatuhin pidana di pengadilan umum, kemudian di internal kita proses KKI-nya, dan hasil dari sidang KKI dijatuhi hukuman PTDH. Jadi PTDH ini sudah dilaksanakan dan SK-nya juga sudah diberikan karena SK-nya turun itu bulan Juli 2021. Pak, ini kan kasus KDRT ini kan apa tidak ada upaya mediasi sebelumnya? Ya, kalau mediasi jelas sudah dilakukan, kan ini prosesnya panjang, sudah beberapa tahun yang lalu kan, sudah berproses, pada akhirnya ya seperti ini. Di pengadilan sini Pak, dia dihukum berapa tahun Pak waktu itu? Iya, kalau hukumannya saya kurang jelas berapa tahun kemarin, yang jelas sudah memenuhi unsur untuk mereka dilakukan untuk PTDH. Oke Pak, biar masyarakat tahu Pak, tolong kasih penjelasan sedikit Pak. Anggota yang bisa di PTDH itu seperti apa aja Pak? Jadi anggota Polri yang jelas yang bisa di PTDH itu anggota yang pertama, anggota yang melakukan pelanggaran hukum berat. Ancaman hukumannya kalau sesuai dengan aturan di internal itu dijatuhi hukuman 4 bulan atau lebih. Itu sudah bisa di PTDH. Terus kemudian seperti kemarin instruksi dari Bapak Kapolri untuk anggota-anggota yang kena kasus narkoba, khususnya untuk menjadi pengedar narkoba, itu dipastikan akan dipecat. Termasuk juga anggota-anggota yang sudah tidak layak untuk menjadi anggota Polri. Secara internal kita ada aturannya tersendiri. Berarti tindakan hari ini sebagai bentuk peringatan juga Pak untuk anggota-anggota yang lain Pak ya? Iya, ini bentuk dari tindakan tegas dari pimpinan bahwa Polri itu akan memberikan punishment kepada mereka yang melakukan pelanggaran.
Sebaliknya, apabila anggota juga melakukan kegiatan yang baik, berprestasi, tentu kita akan berikan reward. Reward itu bermacam-macam, bisa mereka sekolah, bisa mereka naik jabatan, naik pangkat, dan lain sebagainya. Jadi ada keseimbangan di dalam pembinaan karier di kepolisian. Pak, selama 2021 baru setahun Pak NPTDH Pak? Ya, yang sudah inkrah 1. Kalau untuk yang lainnya Pak, yang terlibat kasus narkoba ini masih menunggu Pak ya? Masih menunggu, kita masih ada Beberapa orang lagi yang nunggu Pak? Data pastinya saya belum lihat jumlahnya, tetapi ada. Diketahui sebelumnya dalam kasus ini Ibtu Maulana dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan hukuman 3 tahun penjara. Lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memvonis Ibtu Maulana dengan hukuman 2 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Ibtu Maulana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ibtu Maulana mengajukan kasasi yang mana Majelis Hakim juga menguatkan putusan pengadilan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Ibtu Maulana dan menyatakan Ibtu Maulana terbukti sah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya. Ibtu Maulana dinyatakan melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah Anda bingung ingin membeli alat kantor yang berkualitas? Ya, Raja Mebel solusinya.